sudah. Hari ini kita akan belajar tentang jaringan komputer. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, terlambat. Iya, kita duduk. Tenangkan dulu ya, tenang. Saya juga dulu sering terlambat sekolah, tapi karena rumah saya jauh. Nah, kamu terlambat sekolah apa? Terlambat semalam mulai jam 9 malam. Jadi bangunnya kesiangan ya? Iya Pak. Tadi kamu berangkat ke sekolah diantar orang tua. Iya. Jadi kamu berangkat masuk sekolah walaupun gerbang sudah tutup ya. Iya. Bagus sekali. Sebenarnya kamu walaupun sudah terlambat, kamu bisa saja kamu pulang saja. Tapi kalau saya acungi jempol, kamu tetap mau masuk sekolah walaupun terlambat. Nah, berarti kamu tahu peraturan di sekolah kita bahwa masuknya jam berapa kamu tahu? Tahu Pak. Berarti kamu mengakui bahwa kamu salah. Iya Pak. Terus dari kejadian ini kira-kira apa yang dapat kamu ambil pelajaran? Saya akan mengatur waktu sebaik mungkin Pak. Terus nanti makanya juga harus lebih pakai. Kira-kira kamu akan mengulangi lagi nggak? Enggak Pak. Nah, benar. Saya ulangi lagi. Sekolah kita punya aturan bahwa berangkatnya harus sesuai aturan, yaitu jam 7 itu sudah di sekolah. Jadi ketika kamu terlambat, kamu tetap harus ikut masuk. Jangan ketika kamu gerbang sudah tutup, kamu malah pulang. Kamu tetap masuk, nanti minta izin ke bapak guru yang sedang mengajar, biar nanti kamu akan ikut pelajaran, ya. Jadi kamu tidak tertinggal nanti pelajarannya, begitu ya. Terus kamu di rumah juga nanti mainnya jangan terlalu lama, jangan main HP terus. Belajar dan tidur tepat waktu, biar tidak bangun kesiangan dan berangkat sekolah tepat. Ya, sudah ya. Silahkan kalian kamu duduk kembali di bangku dan ikuti pelajaran dengan baik. Saya sangat senang karena guru saya banyak menasihati saya dan tidak membohongi saya. Karena hal itu saya tidak akan mengulangi lagi. Ini bukan saya, loh. Saya cuma meminjam, kamu kasar. Jangan kasar dong. Ya, apa, mas. Tolong kalian berdua sini. Ini duluan Pak, kasar Pak. Tadi ada apa? Oh, tadi orang. Ini bukan Pak, cuma meminjam. Iya Pak. Kamu bilang nggak? Enggak Pak, Aku nggak bilang. karena dia asli cuma mau berenang. Betul. Nah, terus tadi kamu kok ngambilnya kok kasar banget? Kamu dia nggak bilang Pak, jadi saya nyari. Berarti sebenarnya kalian berdua ini hanya minjam saja ya. Kamu minjam itu tadi tidak bilang. Kejadian seperti ini sebenarnya sudah hal biasa itu di sebuah pertemanan lah. Apalagi di kelas kalian kadang minjam buku tidak bilang, tapi tetap walaupun seperti itu sesuatu yang tidak baik. Jadi ketika akan meminjam tetap harus bilang sama yang punya. Demikian juga kamu ketika kamu akan mengambil kembali punya kamu ya, walaupun dia minjamnya tidak bilang, tetap kamu juga harus bisa mengambilnya dengan sopan atau bisa bilang dulu, mas itu poin-poin saya
mau ulangi lagi dengan Enggak Pak. dan mau memperbaikinya. Iya Pak. Terus dari kejadian ini kira-kira apa yang dapat kalian petik pelajaran? Mengambil saran orang lain harus bilang terlebih pemilik. Menurut kamu apa? Jangan mengambil dengan cara kasar, lakukanlah dengan cara sopan. Terus lagi ketika kamu sudah tahu bahwa apa yang kamu lakukan itu kamu jadi jangan ulang lagi ya. Terus coba kalian bermaaf dan silakan nanti kalian kembali ke tempat duduk ya. Maaf ya. Ya, silakan kembali ke tempat duduk lagi ya. Bukan itu. Yang senang dan sangat nyaman karena saya membuat kesalahan tidak dihukum oleh Pak Guru. Saya tidak akan membuat kesalahan saya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Endang Ismariani selaku Kepala SMA Negeri 1 Bekasari. Yang kami hormati segenap guru dan karyawan SMA Negeri 1 Bekasari yang pada saat ini dengan keikhlasan hati untuk mengikuti acara diseminasi guru penggerak yang kami lakukan. Pertama-tama puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan rezekinya sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul, bisa bertatap muka dengan kegiatan suatu wafat. Kedua kalinya, sholawat dan salam semoga terlimpah atas junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang. Dan semoga kita semua mendapat syafaat dari beliau-beliau. Amin. Selanjutnya perkenalkan kami dalam kesempatan kali ini kami itu mendapat tugas untuk ibaratnya menularkan ilmu yang telah kami dapatkan di pendidikan guru penggerak yang telah kami lewati selama sekitar 2 bulan ini. Dan salah satu tugasnya adalah kami harus mensosialisasikan apa yang telah kami dapat kepada rekan-rekan guru yang ada di sekolah. Sebelumnya saya bercerita dulu perasaan saya ketika saya mengikuti pendidikan guru. Pertama yang saya alami adalah saya merasa terpaksa, merasa sedih, kecewa karena dalam bayangan saya ternyata guru penggerak itu sangat yang sesuatu hal yang sangat melelahkan karena di jadwal itu mulai dari bulan September 2022 sampai dengan Mei 2023 saya menghitung itu 9 bulan. Nah, kemudian yang saya rasakan pertama tiap hari itu ada pertemuan online menggunakan Google Meet itu dari pagi sampai siang, kemudian sorenya juga ada, terus ada tugas-tugasnya pada minggu pertama seperti itu. Saya sempat ada niat untuk mengundurkan diri di pertemuan pertama itu. Tetapi seiring berjalannya waktu, ternyata apa yang saya takutkan, apa yang saya bayangkan itu tidak semenakutkan itu. Yang pertama, masalah pertemuan online atau Gmail tadi itu ternyata hanya pada masa orientasi saja, itu sekitar 1 minggu itu emang dari pagi sampai sore itu Google Meet. Nah, setelah minggu berikutnya itu kita melakukan pertemuan secara online itu hanya paling 2 jam itu dalam 1 minggu. Itu pun tidak tiap minggu, itu 2 minggu sekali. Jadi itu ternyata agak dan sebagian besar proses pembelajarannya adalah melalui LMS dan juga kita melakukan aksi nyata dan itu bisa dibarengkan dengan kegiatan pembelajaran kita.
kita tetap melakukan tupoksi kita sambil melakukan kegiatan guru penggerak, karena kegiatan kita belajar guru penggerak itu sama kayak kita sedang mengajar, jadi tidak saling mengganggu. Kemudian yang membuat saya berubah dari yang tadi malas dan sebagainya jadi terus terpacu ingin mengikuti adalah ilmu yang saya dapatkan ternyata daging semua, berarti daging semua, nggak ada dulunya, nggak ada tulangnya. Ternyata apa yang telah saya lakukan selama ini mungkin ada yang kurang sesuai, kurang tepat. Apa yang selama ini bahkan saya sebenarnya sudah melakukan sesuai guru penggerak, tetapi belum terdokumentasi atau belum saya rasakan. Nah, untuk itu dalam kesempatan ini selain mensosialisasikan juga kami ingin mengajak supaya teman-teman semua juga nanti ikut merasakan atau mengikuti kegiatan guru penggerak pada periode berikutnya. Baik, dalam kegiatan guru penggerak itu kita dapat materi itu 3 modul. Sampai saat ini saya sudah menyelesaikan modul 1. Modul 1 itu terbagi menjadi 4 bab ini atau 4 submodul, di mana yang pertama adalah refleksi filosofi Ki Hajar Dewantara, yang kedua adalah nilai dan peran guru penggerak, yang ketiga visi guru penggerak, dan yang terakhir adalah budaya positif. Baik, akan saya rangkum materi apa saja yang telah kami dapatkan selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Yang pertama adalah refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Seperti kita ketahui bahwa Ki Hajar Dewantara adalah salah satu tokoh pahlawan nasional yaitu yang bergerak dalam bidang pendidikan. Ki Hajar Dewantara atau nama aslinya itu ada yang tahu mungkin? Suryadi Suryaningrat. Ya, Suryadi Suryaningrat itu nama aslinya, tapi nama bukannya itu Ki Hajar Dewantara. Nah, itu yang mendirikan Taman Siswa. Sebenarnya banyak sekali pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang pemikiran zaman dahulu, tetapi sampai sekarang itu sebenarnya masih berlaku. Itu beberapa pemikiran Ki Hajar Dewantara akan kami sampaikan. Yang pertama adalah pendidikan adalah pada dasarnya adalah menuntut. Maksud pendidikan adalah menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, di sini yang namanya menuntut berarti anak itu sudah ada di sini. Kita hanya mengarahkan. Jadi bukan selama ini saya asli bocah itu belum tahu apa-apa, dan tugas guru adalah mengisi apa yang ada di anak itu, dan kita akan bisa membentuk anak itu jadi seperti apa adalah tugas seorang guru. Ternyata bukan seperti itu, bahwa kita sifatnya hanya menuntun bahwa setiap anak itu mempunyai kodrat, mempunyai bakat yang sudah ada, dan kita tinggal mengasahnya, tinggal mempertajam bakat-bakat tersebut. Nah, ibaratnya seorang petani. Jadi seorang guru itu diibaratkan sebagai seorang petani yang menanam jagung misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman jagung, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur yang mengganggu hidup tanaman jagung atau tanaman yang lain. Jadi mereka bisa tetap tumbuh. Kita hanya bisa bagaimana memelihara jagung itu
kodratnya akan tumbuh. Biji jagung ketika ditanam pasti akan tumbuh. Nah, kita hanya bisa memupuk, kalau ada rumput jadi buang, kalau ada hama ya pakai semprot, pakai anti hama dan sebagainya. Tapi dia akan tetap tumbuh. Nah, kita hanya bisa itu tadi menuntut. Ini tadi contohkan ini kita pertama menanam, itu tanam padi mulai umur itu sekitar umur 1 minggu seperti itu. Nah, kemudian ketika ada rumput-rumput liar, kita mencangkulnya supaya rumput-rumput itu tidak mengganggu makanan dari apa yang kita tanam. Nah, dapat kita lihat bahwa ketika tanaman jagung itu bebas dari rumput, pastilah jagungnya akan tumbuh dengan subur, dengan nanti hasil yang lebih baik. Itu berbeda ketika kita menanam jagung tanpa kita merawatnya, ketika ada rumput liar kita membiarkannya, ketika ada hama kita biarkan, pastinya jagung akan tumbuh tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian dasar pemikiran KHD yang kedua adalah budi pekerti. Budi pekerti, watak, karakter adalah bersatunya perpaduan harmonis antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Itu bisa disebutkan bahwa cipta, rasa, karsa, karya, dan pekerjaan tenaga adalah keseimbangan, keselarasan hidup. Contoh adalah permainan gamelan. Bapak Ibu pernah memainkan alat musik gamelan? Itu ada saron, ada gong, ada itu. Ketika kita asal-asalan dalam memainkan alat-alat musik tersebut, pasti iramanya tidak akan enak didengar. Ya. Tetapi ketika kita memainkan dengan aturan-aturan tertentu, sehingga terjadilah harmonisasi antara berbagai macam alat musik tersebut, pastinya nanti musik yang diperdengarkan juga akan enak didengar. Contoh yang kedua, menenun. Menenun itu membuat kayak merangkai benang. Nah, kalau kita salah-salah merangkai, mungkin tidak akan membuat pola tertentu atau gambarnya juga tidak bagus. Tetapi kalau kita membuat tenunan itu dengan pola tertentu, akhirnya kain yang kita hasilkan juga akan menghasilkan nilai seni yang tinggi. Kita bisa membentuk bunga, bisa membentuk bergambar, ya pokoknya akan indah dilihat dan nanti juga akan bisa bernilai jual. Kemudian menurut KHD bahwa pendidikan pada dasarnya adalah bermain. Bahwa yang pertama, anak pasti punya kodrat adalah bermain. Berarti anak itu wajib bermain. Pemikiran, perasaan, kemauan, tenaga, atau cipta rasa karya pekerti sudah ada pada diri anak. Permainan anak dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah. Kita bisa mengimplementasikan bahwa anak tetap bermain, tetapi sambil belajar, atau selambat belajar sambil bermain. Nah, itu contoh kita bisa mengaplikasikan congklak. Kalau di sini namanya ya dakong. Iya, ada congklak, ada dakong, atau apa itu. Nah, itu bisa diimplementasikan dalam pembelajaran matematika untuk berlatih menghitung. Kemudian ada gobak sodor, itu juga untuk melatih strategi, melatih kerjasama pada anak. Jadi anak tetap bermain, tapi bisa mengambil nilai-nilai dari hasil permainan itu, bahwa
bahwa dengan bermain tetap kita bisa belajar. Kemudian yang terakhir adalah pendidikan yang berpihak pada anak. Pendidikan itu bebas dari segala ikatan. Dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk menghamba pada sang anak. Itu dari Ki Hajar Dewantara. Pokoknya pendidikan harus terletak di dalam pangkuan ibu bapak, karena hanya dua orang inilah yang dapat berhamba pada anak dengan semurni-murninya dan seikhlas-ikhlasnya. Sebab cinta kasihnya pada anaknya boleh dibilang cinta kasih tidak terbatas. Intinya bahwa pendidikan itu kita tidak memaksakan bakat seorang anak, bahwa kamu harus pintar menguasai matematika, kamu harus pintar menguasai olahraga, kamu harus pintar apa. Itu namanya pemaksaan. Sedangkan pendidikan itu harusnya menghamba. Anak maunya apa, kita yang menuruti. Bakatnya apa, ya kita tajamkan bakat-bakat itu. Bukan kita memaksakan kehendak anak harus sesuai dengan keinginan kita. Berpihak pada anak ini adalah merupakan refleksi pemikiran dari pengalaman pribadi dan Ki Hajar Dewantara sendiri. Itu ketika anaknya itu kalau nggak salah itu menangis, dia senjata pengen apa? Padahal Ki Hajar Dewantara lagi dapat pekerjaan banyak kalau nggak salah. Nah, akhirnya Ki Hajar Dewantara menghukum anaknya sendiri itu dengan tidak boleh masuk rumah dalam kondisi hujan. Ini cerita lengkapnya. Pemikiran tentang ini tangis asli tiada hentinya karena tadi dipuji dari luar, karena mengganggu tugas dari Ki Hajar Dewantara. Lalu dengan serta-merta disernya anak itu keluar tanpa berpikir panjang. Nah, dibiarkan anaknya yang bernama Asti menangis di balik pintu, dihempaskan pintu rumah tersebut. Salju yang berjatuhan di jendela tiba-tiba menyegarkan kekalutan pikirannya. Dia akhirnya lari, lalu dibukanya pintu dan Asti anaknya itu sudah tampak biru karena kedinginan. Suwarti menyesal, sangat menyesal, sambil memeluk anaknya yang sedang tersengal-sengal berurai air mata. Terucaplah kata asih penuh hati, "Kue bakal dak mulia akhir selawase," yang artinya engkau akan saya muliakan selamanya. Tuhan mendengar kata umatnya, apa yang akan terjadi terjadilah. Asti tidak pernah dapat mengurus dirinya sendiri hingga sekarang. Seluruh keluarga selalu berusaha untuk dapat melayani keperluannya. Pengalaman Suwarti itu salah satu teori dan dalam perguruan yang dicita-citakan, yaitu menghamba pada anak. Atau dalam istilahnya adalah pendidikan itu berpusat pada murid. Itu materi yang saya dapatkan di modul 1.1. Untuk selanjutnya kami mohon untuk Bapak Ibu silakan berdiskusi tentang pemikiran KHD. Diskusinya cukup singkat saja, ada 15 menit. Yang pertama, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat. Bapak Ibu diskusikan apa itu menuntun dalam konteks sosial budaya di daerah Anda. Yang kedua, bagaimana pemikiran ini dapat saya terapkan pada konteks lokal di kelas dan sekolah saya. Itu yang didiskusikan yang pertama. Yang kedua adalah pendidikan yang berhamba kepada anak. Yang didiskusikan adalah bagaimana Anda membuat relevansi pemikiran ini dengan peran Anda sebagai pendidik. Itu silahkan didiskusikan.
Saya sendiri kata dialogkan dengan teman saya yaitu untuk apa konten sosiokultural daerah ada yang daerah Baik, kita lanjutkan di modul 1.2 kami mempelajari tentang peran dan nilai guru penggerak. Bahwa guru itu memiliki 4 kompetensi, yaitu mengembangkan diri dan orang lain, memimpin pembelajaran, memimpin manajemen sekolah, dan memimpin pengembangan sekolah. 5 peran guru penggerak adalah menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru yang lain, mendorong kolaborasi antara guru, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Ini peran dari guru penggerak. Kemudian sedangkan nilainya adalah mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Nah, ini akan kami contohkan satu persatu, baik peran maupun nilai dari yang telah kami pelajari dan kami implementasikan dalam pembelajaran. Ini pengalaman yang pernah saya lakukan terkait peran guru penggerak. Yang pertama adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Hal yang sudah saya lakukan yang pertama adalah membuat perencanaan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Yang kedua, menata ruang kelas yang nyaman dan mendukung proses kolaborasi. Jadi ketika materi tertentu, kadang-kadang saya menerapkan tempat duduknya itu misalnya ada model U, model jadi tidak klasikal seperti ruang kelas ini. Jadi saya menyesuaikan dengan materi juga dan rencana pembelajaran yang saya kembangkan, sehingga kadang tempat duduknya saya gonta-ganti. Kemudian melaksanakan proses pembelajaran yang menyenangkan dengan permainan dan mengedepankan kemerdekaan belajar. Jadi dalam pembelajaran saya kadang menyelinginya dengan permainan atau mengintegrasikan pembelajaran saya lakukan itu dengan permainan. Kemudian saya juga kadang memberikan ice breaking untuk menyegarkan otak anak, sehingga ketika sudah bosan, ada yang ngantuk, dan untuk agar mereka fokus kembali, saya kadang melakukan ice breaking. Kemudian dalam penilaian kadang saya menggunakan penilaian yang menggunakan kuisis contohnya itu, sehingga anak itu mengerjakan jadi lebih antusias. Kemudian dalam menggerakkan komunitas praktisi yang sudah saya lakukan adalah dalam KKD, saya melakukan sosialisasi tentang blended learning dan akun pembelajaran. Saya juga melakukan sosialisasi tentang Merdeka Belajar, kemudian tentang capaian-capaian modul ajar yang harus dikembangkan dalam kurikulum Merdeka ini. Kemudian yang ketiga adalah menjadi coach bagi guru yang lain. Yang sudah saya lakukan terkait dengan peran ini adalah coaching atau mentoring tentang akun pembelajaran, pengelolaan pembelajaran dari pembuatan media pembelajaran. Saya melakukan itu di beberapa komunitas, ada komunitas MDP, ada di beberapa sekolah yang sudah saya ikut melakukan membantu berarti mendampingi pembelajaran dari. Kemudian memberikan pemahaman pada guru lain tentang makna merdeka belajar. Dan yang terakhir adalah melakukan diskusi dengan rekan guru terkait kendala dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, dalam mendorong kolaborasi antar guru. Yang sudah saya lakukan adalah membangun komunikasi dengan kepala sekolah tentang peran guru penggerak. Kemudian diskusi juga dengan guru lain pada waktu istirahat dan pada waktu jam tidak mengajar. Saya diskusi tentang
bagaimana pelaksanaan guru Merdeka Belajar di sekolah kita. Kemudian melakukan komunikasi dengan orang tua dan memberikan pemahaman tentang pembagian tanggung jawab bersama, bahwa dalam pembelajaran itu bukan hanya tugas dari guru saja, tapi tugas dari orang tua, siswa, dan juga guru. Jadi ketiga-tiganya itu harus dapat berkolaborasi dalam rangka mewujudkan kesuksesan anak. Kemudian mewujudkan kepemimpinan murid. Yang pertama, mendorong murid berani mengeluarkan ide dan pendapat dengan metode tanya jawab dan diskusi. Nah, dalam beberapa kesempatan saya membuat diskusi kelompok, dan saya bagi kelompok tersebut saya ajak biar anak itu bisa memiliki peran dan memiliki peran yang berbeda dalam setiap kelompoknya. Kemudian saya juga pikir dalam maju itu semua anak itu bisa beralih fungsi. Jadi kadang ada yang sebagai moderator, ada yang sebagai presenter, ada yang menjawab pertanyaan. Itu saya gonta-ganti anaknya biar semua anak pernah merasakan sebagai moderator, sebagai presenter, atau sebagai pemulai dan lain sebagainya. Kemudian memberikan sesi motivasi di awal dan akhir pembelajaran. Dan itu saya memberikan motivasi berupa menceritakan seorang tokoh yang sukses atau menceritakan pengalaman pribadi yang mungkin dapat menginspirasi dari siswa-siswa saya tersebut. Kemudian yang terakhir memberikan contoh teladan tentang karakter bangsa dan profil Pancasila. Itu hal-hal yang telah saya lakukan selama ini tentang peran guru penggerak. Kemudian pengalaman saya yang pernah saya lakukan terkait nilai guru penggerak. Yang pertama adalah nilai mandiri. Yang saya lakukan secara mandiri belajar tentang pembuatan media pembelajaran, akun pembelajaran, dan lain-lain dari berbagai sumber. Nah, untuk tahun ini saya itu mengikuti pelatihan itu menggunakan Assembler Edu, kemudian menggunakan Quizzes Super, dan juga pembelajaran pembuatan website menggunakan WordPress. Itu yang sudah saya lakukan. Kemudian mencari bahan ajar dan referensi lain terkait pembelajaran dengan memanfaatkan media IT. Yang kita lakukan pada materi 1.2 itu kita membahas tentang peran dan nilai guru penggerak. Bahwa seorang guru penggerak itu pasti memiliki peran. Nah, sebagai seorang guru itu kita memiliki 4 kompetensi. Yaitu kompetensi guru secara umum adalah yang pertama mengembangkan diri dan orang lain. Jadi kita bisa mengembangkan diri kita sendiri, kemampuan kita, dan bisa mengembangkan kemampuan orang lain. Kemudian memimpin pembelajaran itu harus kalau yang memimpin pembelajaran ketika kita belajar di kelas, tentu kita harus bisa memimpin, bisa memanajemen sebuah kelas itu dengan baik. Yang ketiga adalah manajemen sekolah dan manajemen pengembangan sekolah. Itu merupakan kompetensi guru secara umum. Kemudian ada peran guru penggerak. Ada 5 buah peran guru penggerak yang harus ada pada guru penggerak. Itu yang pertama adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Nah, seorang guru ya kewajibannya adalah bisa manajemen sebuah kelas, bagaimana kelas itu bisa kondusif, anak bisa terlayani dengan baik, dengan segala kekurangan anak dan sebagainya, perbedaannya kan itu bisa terlayani semua tanpa membedakan. Yang kedua adalah menggerakkan komunitas praktisi. Jadi kita bisa dengan teman, ayo kita gerakan supaya mendorong teman untuk dalam hal pendidikan. Kita mengembangkan pendidikan di sekolah kita. Yang paling kecil adalah di sekolah. Kemudian menjadi coach bagi guru lain. Coach itu ibaratnya mentor atau pembimbing guru lain yang membutuhkan bimbing. Misalnya ada guru yang pernah suatu masalah, dia bisa ikut membantu menyelesaikan masalah
Kemudian mendorong kolaborasi antar guru, itu juga termasuk peran guru bergerak. Jadi contohnya dalam satu sekolahan kan ada beberapa komunitas MGP, ya kita bisa mendorong, ayo kita diskusi sesama pelajarannya, misalnya antara matematika sesama matematika atau guru bahasa Inggris sesama guru bahasa Inggris untuk mengembangkan pembelajaran di sekolah kita. Yang kelima adalah mewujudkan kepemimpinan murid. Nah, dan sama kayak tadi kepemimpinan murid otomatis bagaimana kita mendorong atau memotivasi siswa untuk bisa menjadi mandiri dan jadi pemimpin untuk temannya sendiri. Itu 5 bagian peran guru gerak. Kemudian ada nilai guru gerak. Nilai guru gerak itu ada 5 juga. Ada mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan yang terakhir berpihak kepada murid. Nah, pengalaman saya yang pernah saya lakukan terkait peran guru gerak. Peran guru gerak tadi ini sudah saya selesaikan semuanya. Itu akan saya jelaskan sedikit contoh apa yang telah saya lakukan mengenai peran guru gerak. Yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran. Yang sudah saya lakukan antara lain yang pertama membuat perencanaan pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi bagaimana kita membuat pembelajaran yang membebaskan murid atau misalnya memerdekakan murid bahwa kita yang menggambar kepada murid. Kemudian menata ruang kelas yang nyaman yang mendukung proses kolaborasi. Jadi penataan ruang kelas kita ubah sesuai dengan materi dan desain pembelajaran yang kita pilih. Jadi dengan ruang kelas itu tidak monoton, tapi kita sesuaikan sesuai kebutuhan media pembelajaran. Yang ketiga adalah melaksanakan proses pembelajaran yang menyenangkan dengan permainan dan mengedepankan kemerdekaan belajar. Dan saya lakukan adalah yang pertama itu bagaimana membangkitkan semangat siswa. Jadi setiap awal pelajaran saya beri motivasi dulu sehingga anak yang kurang fokus jadi lebih fokus lagi, jadi lebih bergairah untuk mengikuti pelajaran yang saya ajarkan. Kemudian ketika anak mulai mengantuk, mulai tidak fokus, saya juga melakukan contohnya menggunakan ice breaking untuk mengembalikan konsentrasi siswa, sehingga ketika saya mengajarkan materi lagi, anak sudah lebih fokus lagi. Kemudian menggerakkan komunitas praktisi. Dalam hal ini saya komunikasi dengan pengurus KBG atau MGMB dan PKS untuk melakukan sosialisasi tentang kebetulan ini dan aku pembelajaran. Ini beberapa kali saya diundang untuk melakukan pembimbingan atau diseminasi tentang aku pembelajaran. Kemudian menjadi coach bagi guru lain. Ini ada sebenarnya banyak sekali yang telah saya lakukan, cuma yang saya contohkan ini ada 3. Yang pertama adalah coaching atau mentoring tentang akun pembelajaran dan pengelolaan pembelajaran daring dan pembuatan media pembelajaran. Ini beberapa kali yang saya lakukan, misalnya pembukaan Google Classroom di beberapa sekolah dan universitas di BUP juga saya lakukan. Kemudian memberikan pemahaman kepada guru lain tentang makna merdeka belajar. Nah ini banyak guru yang berpandangan bahwa masih berpandangan kuno bahwa yang belajar itu yang pemaksaan. Berarti bocah harus pintar, harus bisa menguasai materi ini. Kalau nggak bisa ya dihukum dan sebagainya. Kita memberi pemahaman bahwa sekarang itu eranya merdeka belajar. Bagaimana anak itu bisa merdeka belajar itu sesuai dengan bakatnya, tidak bisa dipaksakan oleh seorang guru. Kemudian melakukan diskusi dengan rekan guru terkait kendala dalam proses pembelajaran. Yang saya lakukan, misalnya saya mendapati ada seorang siswa yang sulit menerima pelajaran saya diskusi dengan guru dengan kelas. Kira-kira latar belakangnya apa? Kalau anak itu ketika diajar
Kemudian mendorong kolaborasi antar guru. Yang sudah saya lakukan adalah membangun komunikasi dengan kepala sekolah tentang guru bergerak, kemudian diskusi dengan guru lain pada waktu kosong atau waktu istirahat, kemudian melakukan komunikasi dengan orang tua dan memberikan pemahaman tentang pembagian tanggung jawab bersama. Yang terakhir, pengalaman saya dengan peran guru bergerak adalah mewujudkan kepemimpinan murid. Nah, di sini yang pernah saya lakukan adalah mendorong murid berani mengeluarkan ide dan pendapat dengan metode tanya jawab. Jadi ketika awal pelajaran saya mesti bertanya, adakah yang belum paham dengan materi yang lalu atau adakah yang disampaikan? Saya selalu mengingatkan siswa untuk dapat mengeluarkan ide dan pendapat. Kemudian saya sering melakukan diskusi kelompok sehingga anak itu juga bisa berlatih bagaimana mengeluarkan ide dan bagaimana mengungkapkan pendapatnya di depan teman-temannya. Kemudian memberikan sesi motivasi di awal dan akhir pelajaran itu juga saya lakukan. Kemudian motivasi dengan pengalaman pribadi atau mencontohkan tokoh-tokoh yang sukses. Nah, bagaimana itu bisa meniru tokoh sukses itu dan bagaimana kegiatannya itu yang sering saya sampaikan. Yang terakhir adalah memberikan contoh teladan tentang karakter bangsa dan profil pelajar Pancasila. Nah, itu pada contoh-contoh saja kurang cukup, jadi kita akan berikan teladan bagaimana siswa kita mau baik kalau kita kurang baik. Jadi kalau anak ingin anak kita jadi baik, ya kita memberi teladan yang baik. Misalnya ke sekolah yang tepat waktu, pulang yang tepat waktu, dan sebagainya. Pasti ketika anak melihat gurunya semangat dalam belajar terus disiplin, otomatis mereka juga akan mengirim apa yang mereka. Itulah pengalaman saya mengenai peran saya sebagai guru bergerak. Kemudian pengalaman saya dalam menerapkan nilai guru bergerak. Yang pertama, nilai mandiri. Pengalaman saya menerapkan adalah secara mandiri belajar tentang pembuatan media pembelajaran, terus akun pembelajaran dari berbagai sumber, mencari bahan dan referensi lain terkait pembelajaran dengan memanfaatkan media IT, bergabung dengan komunitas pengembangan SDM. Selanjutnya, nilai reflektif. Yang saya lakukan adalah menanyakan kepada murid tentang perasaan mereka setelah pembelajaran. Jadi setelah di akhir pembelajaran, setelah di akhir pembelajaran itu saya membuat refleksi, menanyakan bagaimana pembelajaran hari ini, apakah menyenangkan? Terus nanti akan menjawab sesuai dengan perasaannya, apakah senang atau kecewa atau yang lain. Terus bagaimana atau adakah kekurangan saya ketika mengajar? Bagaimana? Atau terlalu cepat? Atau terlalu lambat, atau kurang semangat dan lain-lain. Nah, dari hasil refleksi itu nanti juga saya akan memperbaiki untuk pembelajaran berikutnya. Kemudian fasilitasi murid untuk menuliskan harapan mereka, misalnya berhubung harapan mereka tentang pembelajaran selanjutnya, tentang saya harus bagaimana. Anak-anak begitu, Pak, jangan terlalu cepat, Pak, jangan galak-galak dan sebagainya. Nah, itu mereka tuliskan di Google Form dan nanti kita akan review apa yang telah mereka tuliskan. Kemudian meminta masukan dari rekan sejawat tentang kekurangan yang mereka lihat tentang diri saya. Misalnya kekurangan apa? Anda itu kalau ngomong terlalu cepat, jadi sulit dipahami. Ternyata dan sebagainya. Punya segala kekurangan, silakan. Kalau saya punya kekurangan, ya silakan mengungkapkan kekurangan saya biar saya bisa memahami, bisa memperbaiki kekurangan saya demi kebaikan saya. Kemudian nilai kolaboratif. Pengalaman yang pernah saya lakukan adalah membangun kerjasama dengan komunikasi yang baik dengan rekan sejawat, kepala sekolah dan orang tua. Setiap ketika mengalami masalah, saya pasti koordinasi dengan mereka. Tidak boleh menyelesaikan masalah sendiri. Masalah dengan siswa
agar potensi yang ada di sekolah kita maksimalkan sehingga sekolah kita bisa menjadi lebih maju lagi. Yang nilai inovatif yang pernah saya lakukan adalah membuat video pembelajaran, kemudian mencari referensi dan pengetahuan baru. Saya ini beberapa kali dalam tahun ini ikut mengikuti pelatihan-pelatihan tentang media pembelajaran, contohnya menggunakan Quizzes, ada menggunakan Assembler, terus kemudian membuat website dan beberapa pelatihan lain yang saya juga agak lupa. Itu yang saya lakukan tahun ini. Kemudian menggali ide baru dari orang tua dan keluarga sekolah lain. Juga saya memperhatikan mengamati apa yang dilakukan orang tua, mengapa begini, dan apa yang bisa diganti dari orang-orang di sekitar kita. Ini yang saya lakukan adalah berpihak kepada murid. Contohnya adalah menciptakan ruang kelas yang nyaman dan aman. Ketika sebelum pelajaran saya memeriksa, anak juga memeriksa, silakan kalau ada sampah ya dibuang. Contohnya ketika ada itu ada binatang dan sebagainya, dan boleh kita sebutkan kalau ada atau saat ini ada. Kemudian mengenal lebih dekat karakter dan potensi murid. Setiap awal tahun pelajaran, kemudian kita baru pertama kali berkumpul dengan murid, saya sering memberikan apa ya, ibaratnya mengenal murid itu dengan membuat diri angkat siapa kamu, hobimu apa, saat kenapa, sehingga kita bisa mengenal murid lebih baik, potensi murid itu di mana, bakatnya di mana, sehingga kita bisa mengembangkan bakat itu lebih terarah lagi. Kemudian membangun komunikasi dengan orang tua lebih baik, lebih memahami kondisi psikososial murid. Nah itu dengan kita berdiskusi dengan orang tua, kita akan memahami siswa itu bagaimana. Oh, anak saya itu cemaru ketika disitu sedikit langsung nangis dan bagaimana. Nah itu akhirnya saya akan melakukan anak sesuai dengan kondisinya. Yang terakhir adalah desain pembelajaran yang mengutamakan kepentingan murid. Jadi kita dalam mengajar tidak asal materinya selesai, tapi bagaimana merangsang kreativitas mereka, bagaimana merangsang motivasi mereka, menggali bakat mereka. Itulah tujuan dari belajar, bukan kita memaksa mereka harus dapat nilai yang bagus. Itulah beberapa pengalaman yang telah saya lakukan mengenai peran dan nilai. Kemudian saya ingin minta bantuan dari Bapak Ibu, silahkan tuliskan pengalaman Bapak dan Ibu mengenai peran dan nilai guru penggerak. Silahkan dari 5 butir peran guru penggerak ini, apa saja yang pernah Bapak Ibu implementasikan. Kemudian apa dari nilai juga ini ada 5 nilai guru penggerak: ajar mandiri, reflektif dan kolaboratif, inovatif dan berpihak kepada murid. Itu apa saja yang pernah Bapak Ibu laksanakan? Silakan, saya beri waktu 20 menit. Silakan Kak. Kita lanjut untuk yang terakhir adalah tentang budaya positif. Budaya positif. Bapak Ibu, adakah yang tahu apakah itu budaya positif? Kita tahu budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai atau kebiasaan yang di sekolah yang berpihak kepada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Itu namanya budaya positif. Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa semua anak itu terlahir dengan bakatnya masing-masing. Semua anak itu berbeda. Semua anak itu memiliki budi pekerti.
Tugas guru adalah menuntut bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan berbahagia. Guru itu ibarat petani, anak ibarat biji jati. Kodrat alam dan kodrat zaman berpihak kepada anak. Itu adalah filosofi pendidikan diajar Dewantoro. Nah, dari filosofi itu, nah, untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bergerak dan mencipta dengan berbeda, mandiri dan bertanggung jawab. Ya, hasilnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Perubahan paradigma teori kontrol. Nah, bahwa saat ini ilusi atau angan-angan seorang guru bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Kemudian bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Contoh, ketika ada anak telat, oh kamu telat, dan sebagainya, terus digoreng, kamu harus jemput dari sini, kenapa baru berangkat, dan sebagainya. Dengan memarahi mereka dengan kritik itu beranggapan bahwa karakternya terbangun. Tapi besok saya tidak apa-apa. Ada orang berpikir seperti itu. Kemudian ilusi yang ketiga adalah bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Semua aturan, semua itu bisa bermanfaat. Itu ilusi atau anggapan orang seperti ini. Kemudian bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sekarang bahwa guru itu bisa memaksa murid besok harus mengerjakan tugas ini, harus selesai, kalau enggak dihukum dan sebagainya. Cukuran harus rapi, jangan sendirian dan sebagainya. Dengan memaksa murid dengan berbagai itu aturan dan sebagainya, itu anggapan bahwa itu akan memperbaiki karakter murid. Itu anggapan sekarang. Nah ini ya mulai berubah. Contohnya ini, misalkan kita mengontrol seorang, jadi kalau dulu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita anggapan kita seperti itu. Kalau ketika ada orang mau berpacaran dan kita mau berpacaran dengan seorang Mas Okta mau berpacaran dengan itu, nah, ternyata saya nggak suka sama cewek itu, dan kita memaksa, kita menstimulus Okta supaya tidak jadi berpikir, aku jangan pacaran dengan dia karena dia ini itu teori stimulus respon. Nah, tetapi kalau yang seharusnya kita tidak seperti itu, tapi kita menggunakan teori kontrol. Jadi kita berusaha memahami pandangan orang lain itu berbeda dengan kita. Jadi tidak harus memaksa semua pandangan siswa itu sama dengan pandangan kita. Ini salah, langsung mengatakan. Kemudian perilaku buruk dilihat dari sebagai suatu kesalahan. Contoh, anak tidak masuk, anak telat, kita langsung marahi dia, kamu bagaimana baru di sini dan sebagainya. Itu kalau kita menganggap semua perilaku buruk sebuah kesalahan. Tapi kita tidak tahu latar belakang kenapa mereka terlambat. Jadi semua perilaku itu memiliki tujuan atau memiliki alasan. Kenapa dia nakal? Kenapa dia terlambat? Kita coba kan, kenapa dia terlambat? Oh, ternyata dari alam dia membantu orang tuanya berjaga dan sebagainya sehingga dia langsung kenapa dia nakal? Ternyata dia berlembut di rumah dan membimbing dan sebagainya. Itu teori kontrol. Kita tidak boleh langsung memarahi. Orang lain bisa mengontrol saya. Ini tanggapan kita bahwa kita bisa dikontrol oleh atasan atau kita bisa mengontrol murid kita. Itu teori. Tapi sebenarnya tidak, hanya kita yang bisa mengontrol kita. Kepala sekolah, kepala dinas, presiden tidak bisa mengontrol kita.
walaupun mungkin siswanya kita itu, tapi perasaan kita mungkin di belakangnya tidak mungkin 100% dapat dikontrol oleh seorang kepala sekolah, bahkan presiden sekalipun, bahwa hanya diri kita yang bisa mengontrol kita. Terus kebalikannya, saya bisa mengontrol orang lain, dia tidak bisa. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Seperti tadi, saya selalu bilang presiden, saya tidak bisa sebelumnya mengontrol semua orang yang terpengaruh dengan saya. Karena semua kontrol itu ada pada diri sendiri. Semua orang punya daya kontrol. Pemaksaan ada pada saat hubungan gagal. Kita membujuk siswa harus seperti ini, siswanya tidak mau, itu akhirnya karena ini betul tidak mau dipaksa, kamu wajib ikut. Itu kadang yang kita lakukan seperti itu selama ini. Ternyata tidak, kita harus membuat kolaborasi kesepakatan yang menciptakan pilihan-pilihan baru. Bahwa kadang baik itu kamu tahu kita bisa melihat alasan-alasannya apa nggak mau, terus ya kamu pilihnya bagaimana, solusinya bagaimana, jalannya bagaimana. Nah, kita ambil jawabannya itu, tidak memaksakan wajib ikut. Kemudian kita bisa berpikir menang kalah. Padahal aslinya teori itu adalah kita berpikir win-win solution, di mana kedua-duanya tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Artinya apa itu disiplin? Disiplin. Nah, kadang-kadang selalu menyalahkan kata disiplin. Disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu berbeda, karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Itu yang anggapan yang salah, bahwa dengan kita menghukum anak pasti lebih baik. Tapi kadang kejiwaan anak dihukum malah mereka malah jadi terpuruk, itu juga banyak sekali kejadian seperti itu. Teori motivasi perilaku manusia. Kadang untuk menghindari atau tidak nyaman atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Contoh, untuk menghasilkan barang ibadah dari orang lain, apa yang akan saya lakukan apabila saya melakukannya. Yang terakhir, untuk menghargai diri sendiri menjadi insan yang sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa yang sudah saya lakukan. Motivasi yang pernah contoh, ketika saya memakai helm ke Purbalingga, motivasi saya apa? Apa saja motivasi ketika saya tidak pakai helm? Pasti motivasi banyak orang seperti itu, karena ada polisi, nanti saya dibilang. Itu motivasi eksternal. Jika saya tidak melakukan, berarti saya akan dihukum. Ada lagi, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Ini banyak sekali. Saya akan bekerja dengan dia supaya saya dapat reward dari guru atau yang lain. Akan wah, baik sekali ya. Besok saya jadi kepala sekolah dan sebagainya. Misalnya seperti itu. Ada orang yang memiliki motivasi seperti itu. Yang terakhir ada motivasi dari dirinya sendiri, bahwa saya punya cita-cita ingin seperti itu. Nah, saya ingin sukses. Dengan pengen sukses, saya harus melalui tahap-tahap ini. Ketika saya ingin jadi orang pintar, ya saya melalui tahap contoh belajar dengan rajin. Itu contoh 3 motivasi. Nanti akan menjadikan budaya positif. Jika peraturan kelas, lingkungan positif, dan yang nanti ketika sudah ada peraturan kelas, juga membentuk keyakinan kelas. Lingkungan jadi positif yang akan mengakibatkan budaya positif.
Yang terakhir adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid yang berbuat kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, terutama dosen. Ciri-ciri restitusi adalah yang pertama bukan untuk menghapus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Di restitusi itu jangan dikatakan hukuman, memang hampir yakin kalau kadang-kadang antara restitusi dengan hukuman itu hampir sama, tapi sebenarnya tidak sama. Kalau hukuman tentunya biar saja, dan restitusi tidak, bukan untuk menghapus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Kemudian untuk memperbaiki hubungan, terus kemudian tawaran atau bukan paksaan. Kalau hubungan kan, kalau tidak ya dihukum. Kalau restitusi tidak, kamu tidak melakukan ini apa yang kamu lakukan awal. Kemudian restitusi untuk menuntun, untuk melihat diri ke dalam diri. Coba, mencuri itu baik atau enggak? Merugikan diri kamu enggak? Merugikan diri orang lain enggak? Itu betul-betul pertanyaan ketika anak mencuri. Tidak langsung, kamu mencuri ya? Keluar dari kelas sekolah ini dan sebagainya. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Jadi kita tidak bisa membuat restitusi diri. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Jadi ketika kita mengambil restitusi, ketika anak bersalah, ketika dia kembali ke kelompoknya, kembali ke kelasnya, dia tidak akan dibully, tidak akan dijauh, tidak akan merasa bersalah. Dia akan merasa biasa-biasa saja, cuma nanti dia akan memperbaiki dari dalam hatinya, dia akan memperbaiki, tidak akan merasa terpaksa. Yang terakhir adalah ini langkah-langkah segitiga restitusi. Jadi ketika ada anak atau murid kita melakukan kesalahan, kita bisa melakukan tahap-tahap segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Misalnya, ketika ada anak terlambat, jangan menunjukkan maras atau istilahnya takut dan sebagainya. Ketika kalau kita terlihat oleh guru, kita jangan langsung marah. Yang pertama dilakukan adalah menstabilkan identitas. Kita suruh istirahat dulu, ketika masih ngomong aja jangan ditanya dulu maksudnya atau takut. Dan silakan atur nafas atau kalau mau ini silakan dulu. Setelah mereka relax, kita menanyakan validasi tindakan yang salah. Kita tanya, dia jangan langsung menyalahkan. Kita tanya dulu, tidak ada kamu salah enggak? Tidak ada kesalahan kamu. Terus kita tanya, apa kita terlambat? Kemudian biar tenang. Atau kita bisa menyontohkan biar mereka tidak takut. Anak takut, saya terlambat, maaf sekali. Kalau mereka masih takut, kita stabilkan lagi. Ya, kamu terlambat, itu sih emang salah. Tapi saya juga pernah mengaku. Tapi kan ada alasan kenapa saya terlambat. Karena seperti ini. Jadi orang berbuat salah itu wajar. Tapi jangan terlalu sering. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Tapi yang penting belajar dari kesalahan itu saya tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Nah, setelah itu kita lakukan menanyakan keyakinan. Kira-kira kalau hari ini terlambat,
waktu dengan baik dan sebagainya. Oh begitu, ini bagus. Kalau begitu silakan kamu langsung ke kelas. Itu salah satu bentuk restitusi atau restitusi sehingga anak itu bisa punya dari kesalahan tapi tidak merasa trauma dan sebagainya. Mungkin itu dulu yang saya sampaikan. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu semua yang telah mengikuti diseminasi dari kami ini. Kami yakin kami belum sempurna, masih banyak yang perlu kami tingkatkan. Kami mohon dorongan dari Bapak Ibu semua sehingga kami bisa dapat menjadi orang yang lebih baik, lebih baik dan lebih baik. Kemudian saya juga ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam menyampaikan informasi berupa dan sebagainya. Nah, untuk selanjutnya silakan nanti kalau ada yang perubahan bisa mempergunakan di luar forum, nanti kita bisa diskusi bersama untuk demi kemajuan kita, diri kita, sekolah kita dan pendidikan Indonesia pada umumnya. Sekian dari kami, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.